Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Luruskan niat kami agar pertemuan ini semata-mata hanya mengharap ridho-Mu. Bimbing ya Allah, agar niat, agar lisan, agar ilmu yang tersampaikan adalah ilmu yang Engkau ridhoi. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Profesor dan semua guru-guru kami. Kalau diundang oleh IKADI, sejujurnya saya tuh minder ya. Karena keterbatasan ilmu, amal. Maka dalam menyampaikan yang ditulis dalam judul tidak bisa seluruhnya kecuali salah satu sudut saja yang dapat saya pahami sementara ini tentang bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan para pemimpin. Hakikatnya memang pemimpin ini Allah yang menetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya pahami dari ayat Ali Imran ayat 26 21, bahwa Allah lah yang menguji kita dengan Allah berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki, di tanganmu lah biyadikal khair, segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Ada jabatan pemimpin, ada kepemimpinan. Nah, dua coupling yang berbeda. Kalau jabatan Allah bagikan, tapi kemampuan memimpin, itu belum tentu. Tidak setiap pemimpin bisa memimpin. Rumusnya, pemimpin memimpin dengan baik dan benar, pengikut mengikuti. Jadi kalau pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Tapi kalau pemimpin tidak bisa memimpin dengan baik, maka pengikut biasanya tidak mau mengikuti. Rumus sederhana ini. Dan kepemimpinan, jabatan dan kepemimpinan itu couplingnya beda. Ya, kita sering menganggap pemimpin itu kalau punya jabatan, pemimpin benar. Tetapi kepemimpinan itu adalah karakter atau kekayaan seseorang. Makanya disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis sahih ya, kita paham bersama itu bahwa setiap kalian itu pemimpin. Ra'in itu seperti penggembala. Dia bisa mengarahkan gembalaannya ke arah yang ditujunya. Kadang dia di depan, kadang dia di belakang, kadang dia di tengah, dia menyesuaikan. Seorang pemimpin begitu. Tetapi kepemimpinan seseorang, kemampuan seseorang untuk berada di hati dan pikiran orang yang memimpin sehingga cita-citanya jadi sama, gairah semangatnya jadi terbakar sama, dan bisa mencapai tujuan bersama. Kehebatan pemimpin adalah ketika pemimpin itu berhasil membawa orang-orang punya cita-cita yang sama, kemudian termotivasi untuk meraih cita-cita tersebut dengan sukacita, dengan sukarela. Nah, ini kekuatan intinya. Dan
Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan Rasulullah SAW, walaupun beliau wafat 1400 tahun yang lalu, dan ribuan kilometer, sampai sekarang kita masih tergerak itu, mencapai tujuan yang dicanangkan oleh Rasulullah, menjadi ahli sorga, dengan syariat jadi ahli takwa. Kita bergerak, bayangkan, beliau sudah wafat, tetapi kepemimpinan beliau tetap berdampak pada umat, dalam cita-cita, dalam menggerakkan. Ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas kepemimpinan seseorang, maka baik formal mau tidak formal, mungkin dia tidak punya jabatan formal, tapi dia punya kemampuan membuat orang memiliki cita-cita, visi, dan membuat orang tergerak mencapai tujuannya. Nah, inilah leadership. Nah, dari mana ini kekuatan seperti ini? Syariatnya, hakikatnya karunia Allah, syariatnya, ternyata para pemimpin yang betul-betul monumental berhasil, dan yang dicontohkan Rasulullah adalah pemimpin itu harus diawali punya kemampuan memimpin dirinya sendiri. Jatuhnya setiap orang yang diberi jabatan kepemimpinan karena dia tidak berhasil memimpin dirinya sendiri. Tidak bisa berhasil memimpin keinginannya, korupsi. Tidak berhasil memimpin syahwatnya, zina. Tidak berhasil memimpin keinginannya, tidak berhasil memimpin lisannya, amarahnya. Maka kegagalan awal seorang yang diberi amanah kepemimpinan adalah tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Lalu bagaimana orang bisa memimpin dirinya? Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qalb. Qalbu, itulah yang dinamakan qalbu. Jadi orang baru bisa memimpin mata, mulut, pikiran kalau dia serius sekali untuk memimpin hatinya. Jadi awal yang dibangun Rasulullah SAW adalah bagaimana para pemimpin dalam skala apapun, baik pemimpin rumah tangga, lingkungan, maupun tidak punya rumah tangga, memimpin dirinya sendiri adalah dengan memimpin hatinya. Karena dari hatilah akan lahir kemampuan untuk berpikir jernih, berbicara bijak, bertindak adil. Nah, inilah dia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan amalmu. Rupanya di sini nih yang agak kurang maksimal untuk belajar tentang ilmu tazkiyatun nafs, membersihkan hati, dan kurang riadohnya. Sehingga karena tidak fokus untuk membersihkan hati, maka nauzubillah, kalau hati kita kotor, contoh saja, hati kita ria, semua kesibukan kita tidak dicatat jadi amal. Hanya itu ilmu hati, ya kan? Karena hatinya menuhankan pujian orang, menuhankan kekaguman orang, menuhankan penilaian orang daripada mencari keridhaan Allah. Padahal dengan dakwah, dengan Quran, dengan hadis, dengan jihad, tetapi hatinya kan bukan Allah yang dituju. Sirna, tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang Qurannya, tidak kurang jihadnya, tapi kalau hatinya bukan karena Allah, kadzabta, dusta kamu. Artinya, kalau orang tidak serius sekali ke hati, bisa hancur semua ilmu dan amal yang kita lakukan. Penyakit lainnya, takabur, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur, walau sebesar zarah. Artinya, kita diberikan jabatan, kita tidak menyadari jadi ujub, jadi takabur, dan itu menghancurkan. Mungkin jabatannya pemimpin, tapi dia sendiri tidak selamat. Dengan ria, dia tidak selamat. Dengan takabur, dia pun tidak selamat. Belum lagi dengan ujub, dia pasti binasa. Dengan dengki, seperti api membakar kayu.
Dia pemimpin, tapi dia deki kepada umat yang lain, kepada majelis yang lain, kepada organisasi yang lain. Padahal dia saudara kita juga. Saudara seiman, yang sholatnya sama, syahadatnya sama. Tapi hati kita SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, terbakar habis, muflis nanti kita. Artinya, tidak cukup kita belajar agama, paham agama, mengamalkan agama, tapi kita harus berusaha keras membersihkan hati kita supaya amal kita diterima oleh Allah. Ini prolognya ya, jadi maaf siapapun di antara kita yang tidak pernah serius mempelajari bagaimana hati, dan biasanya ilmu hati ini diawali dengan ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Sehingga kalau orang yakin kepada Allah, buah dari qalbun salim, maka dia yang paling sulit dalam hidup ini adalah lupa kepada Allah. Dimanapun dia berada, dia selalu merasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Ya, dan dia Allah bersamamu, ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya, dimanapun kau berada. Dan dia melihat, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi seorang yang serius sekali menata hati, dia akan selalu merasa tidak pernah sendirian. Dia selalu merasa bagaimana orang merasa ditatap Allah. Artinya, memang kalau kita tidak serius untuk belajar ilmu tentang mengenal Allah dan bermujahadah sampai yakin, itu akan sulit kita merasakan nikmatnya qalbun salim. Demikian menurut teorinya ya. Dan kita kalau tidak belajar tentang ilmu penyakit hati serta ilmu mengobatinya, kita bisa maksud dari uraian ini adalah siapapun yang ingin ketika diamanahi pemimpin dalam skala apapun dia bisa memimpin dengan benar, wajib bagi dia harus bisa memimpin dirinya, dan itu diawali dengan tazkiyatun nafs, terus berusaha memahami ilmu hati, ilmu mengenal Allah, ilmu penyakit hati dan riyadhah, bermujahadah, menjadi fokus sekali untuk memeriksa keikhlasannya, ketawaduannya dari simun taqi'u lah. Syirik itu mungkin kita tidak menuhankan berhala ya, kita tidak menuhankan pohon, tapi ada yang halus itu adalah menuhankan penilaian makhluk. Sehingga kita lebih sibuk ingin cari kedudukan di sisi makhluk daripada kedudukan di sisi Allah. Dan munafik itu adalah ya kita casing ya, kalau munafik itu lebih sibuk membangun casing dan melupakan isi, sehingga tidak jarang ya, simuntaknya takabur. Orang takabur itu dua cirinya, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kita bisa ukur nih, bagaimana kita merasa paling benar sendiri atau tidak ya. U-nya adalah ujub, merasa gimana. Salah satu ujub kita adalah kalau kita datang gitu ya ke suatu tempat ingin diperlakukan spesial. Nah, kemudian kalau belanja kita ingin orang tuh jadi murah, ingin orang lain bersegera. Dengan ilmu agama kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita spesial. Nah, ini sudah bagian dari penyakit hati nih. Padahal dengan ilmu agama itu seharusnya kita yang memperlakukan orang lain spesial. Bukan dengan ibadah dan ilmu agama kita jadi ingin diperlakukan spesial, karena sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Nah, ujub, ki itu dengki, lihat ustadz yang lain ada dengki atau itu dihina atau ada kegagalan, dan dia tidak senang lihat ada ustadz lain yang kemudian dia disukai, lebih populer. Wah, itu penyakit semua, dan itu ada pada kita. Dan tidak jarang menggunakan dakwah, menggunakan dalil untuk memuntahkan kedengkiannya. Nauzubillah min dzalik. Dan cidun
cinta dunia, aduh hitung-hitungan terus kalau nggak ada amplop duniawi saja dalam dakwah ini. Nah ini kalau kita tidak serius sekali memeriksa penyakit hati pada diri kita, kita tidak bisa memimpin diri kita. Kita cenderung mata gampang berzina, ngomong juga sekenanya, sekepikirnya, tanpa takut bahwa ucapan ini pasti dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Oleh karena itu, yang saya pahami, pendidikan terpenting dari Rasul, apa yang Allah perhatikan? Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Para pemimpin yang tidak pernah serius memperhatikan hatinya dan tidak sibuk berpikir apakah amalnya ini diterima oleh Allah atau tidak, berkualitaskah dalam pandangan Allah, niscaya dia akan tidak punya kemampuan memimpin orang lain dengan baik. Itu satu dari memimpin hati. Dekat dengan Allah. Karena makin bersih hati itu pasti cirinya adalah makin sulit lupa kepada Allah. Akan sangat terasa bagi orang yang qalbun salim itu, terasa nih bahwa Allah sedang menatap, Allah Subhanahu wa taala sedang, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang terlintas di hati, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, Allah tahu persis masalah yang lemah menunya dalam genggaman Allah. Allah yang membulak-balik hati. Akibatnya kalau hati seperti itu, dia tidak akan berharap dari makhluk. Lihat orang kaya biasa saja, udah nggak ada kagum kepada orang kaya, tidak ada. Karena bagi orang yang terus bermujahadah membersihkan hati, lihat orang kaya tuh sama aja, hanya makhluk yang lagi diuji, dititipin kekayaan, sehingga tidak menjilat, tidak berharap, tidak memperlakukan orang kaya berlebihan. Yang dikasih casing jabatan ini, kita hormati kepada mereka, tetapi bukan menghormati jabatannya, karena kita disuruh hormat saja kepada manusia. Jadi kita tidak menjilat, tidak gimana gitu, wah bangga kalau dekat dengan pejabat, bangga kalau dekat orang kaya, kalau mereka datang, wah gimana sikap kita jadi beda. Oh enggak, ini tidak begitu. Ya, Rasulullah memuliakan, tetapi bukan karena jabatan, karena tahu bahwa jabatan itu sudah, bahwa kita diciptakan dengan rezekinya, tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Apa yang Allah berikan untuk kita, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah. Wa yuridka bil khairin fala radha li fadli. Akibatnya ajeg sekali. Para pemimpin yang betul-betul yakin kepada Allah, dia tidak akan bersandar kepada makhluk, tidak akan menghibah ke makhluk, tidak akan berharap ke makhluk. Orangnya bandingkan dengan orang-orang yang wah begitu mendekat kepada makhluk tuh, menghibah, memohon, dan Allah cabut izahnya. Karena hatinya lebih sibuk dengan makhluk, bukan sibuk dengan Allah. Lalu kepada makhluk, maaf ya, orang yang terus membersihkan hatinya, dia akan memiliki hayyin, layyin, qarib, sahal. Dan orang-orang pun akan merasakan bersihkan hati, sehingga dia sangat tenang, sangat ajeg, mantap, kemudian sifatnya sopan, sangat rahmatan lil alamin, penyayang, dan juga dia menjadi tawadu dan sahlin, dan itu akan membuat orang-orang di sekitar itu merasakan regreg, jadi adem, nyaman, ikut ke bawah, mantap, karena energi vibrasi yang keluar dari orang yang hatinya makanya mati min Allah lintalahum walau kunta faddan faghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Al-ayah surat
Berapa? Ali Imran 159 ya. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, maka pastilah mereka menjauh dari sisimu. Jadi hati yang bersih, hati yang penuh kasih sayang, hati yang penuh keikhlasan. Nah, saya pernah menceritakan tentang ibu-ibu di Kolombia yang masuk ke kebun binatang, kemudian memukul-mukul teralisnya, lalu singa, di dalamnya itu singa, melihat ibu ini langsung berbalik dan mengeluarkan tangannya. Ternyata bukan menerkam, melainkan memeluk. Waduh, dipeluk dengan luar biasa, penuh kerinduan. Ini apa amalan si ibu ini? Jabatannya atau gelarnya tidak. Ternyata singa ini 6 tahun sebelumnya pernah ditolong oleh ibu ini waktu singa ini kecil. Dan singa tidak melupakannya. Bayangkan, ini binatang buas. Tetap ingat dan merindukan dan memeluk dengan kasih sayang. Kalau ini takdir Allah nih, sebetulnya kalau tayangan itu bisa ditayangkan, saya senang sekali. Nah ini takdir Allah ada tayangan ini ya, ini menunjukkan inilah sebetulnya kekuatan kepemimpinan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kepada Allah benar-benar bertauhid, kepada ciptaan Allah rahmatan lil alamin. Oh, ini ada masuk nih. Nah, ini ada gambarnya. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Kenapa ada itemnya di tengah ini ya? This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side. Masya Allah. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going on. Bisa dilihat, Masya Allah. Yeah. 6 years ago, he was found malnourished, so they're together every single day, and look at that, the love has formed, hasn't it? I can't even get my dog to sit in my lap. Jadi izin Allah. Pasti Allah menakdirkan adanya tayangan ini untuk menjadi bahan tafakur. Singa itu binatang buas. Tetapi mengapa begitu merindukan? Apa nih? Nah harusnya nih ya, kita ini adalah seperti itu, ada di hati anak, di hati keluarga, di hati umat. Benar? Nah, kata kuncinya kalau ibu tadi kan bukan Islam, jadi menangnya tulus tanpa pamrih dari makhluk, kalau ikhlas lillahi ta'ala. Nah rupanya kepemimpinan dalam dua hal ini di hati yang harus secara serius kita perhatikan, yaitu membersihkan hati sehingga tauhid kita bersih sekali ya, tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, follower, popularitas, sampai itu tuh benar-benar tidak menjadi sesuatu yang nyangkut di hati. Dan yang kedua, kepada makhluk itu betul-betul sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu pelayan kaumnya, dan kepada umat itu, kepada makhluk-makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sayang. Lihat yang belum Islam di hati itu dulu, ya Allah. Mereka hambamu, mereka belum mengenalmu. Saya engkau beri hidayah bisa mengenalmu. Saya engkau beri taufik bisa patuh padamu. Mereka juga hambamu, ya Allah beri saya jalan agar saya bisa jadi jalan hidayah. Jadi lihat orang-orang non-Islam teh bukannya emosional, tetapi seperti yang hutang. Mereka kan dititipkan oleh Allah kepada kita agar mereka tahu indahnya Islam. Benar? Halo? Ya kita kan Islam adalah hidayah taufik Allah, dan mereka belum Islam, dititipkan ke kita supaya kita jadi contoh bagaimana indahnya Islam, supaya mereka bisa mengenal. Bagaimana mereka tahu Islam kalau kitanya tidak menampakkan indahnya Islam?
Bagaimana menyatakan indahnya Islam. Nah, makanya lihat orang yang bergelimang dosa, hati itu, ya Allah, mereka hamba-Mu. Orang tuanya melahirkan, mungkin ingin sekali punya anak yang soleh. Beri hidayah, bimbing agar bisa taubat. Lihat yang hilaf, bimbing agar bisa bangkit kembali. Lihat yang tidak tahu, ya Allah, berikan petunjuk agar mereka tahu. Yang lupa, ingatkan. Jadi posisi kita tuh, Sayyidul Qaum adalah berkhidmat, ingin orang sembuh. Mas, saya diamanati oleh guru saya itu, kalau takdirnya nanti jadi ustadz atau apalah kiai, pantangan terbesarnya merasa lebih dari umat. Maksimal sama yang benar, di bawah, di bawah, di bawah. Karena mereka tidak beramal, belum tahu. Sedang kita sudah tahu, jadi kalau tidak beramal itu jadi dosa. Ya. Dan kita sudah menyampaikan kepada yang lain. Nah, dua hal ini mudah-mudahan ingin apapun adalah yang pertama, periksa hati dalam ketauhidan kepada Allah. Benarkah sudah Allah yang memenuhi hati? Adakah sesuatu selain Allah yang mendominasi pikiran, mendominasi hati, mendominasi keinginan kita, yang kita mengerahkan waktu, tenaga, pikiran untuk itu? Nah, kalau ada selain Allah, berarti kita belum la ilaha illallah yang betul. Dan yang kedua adalah kepada ciptaan. Tadi Rahmin. Itulah yang dapat saya pahami bagaimana Rasulullah menghadirkan keteladanan dalam ketauhidan dan rahmatan lil alamin. Dan itu pula yang pahami dari para sahabat itu ya. Ketauhidannya sangat bersih, mantap, ajak, dan kepada makhluknya membawa rahmat. Nah, kalau sudah begini nanti dengan izin Allah, Allah tanamkan di hati-hati makhluk sehingga ya cinta itu kan Allah yang membulak-balik hati. Wallahu a'lam, sudah 30 menit. Maaf, baru cuman itu nih yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dikoreksi kalau salah dan bisa dilengkapi kalau banyak kekurangannya. Halo? Ya, bagaimana nih? Terima kasih Agim, jazakallahu khairan katsira kepada Kiai Haji Abdullah Gimnas yang luar biasa. Mau'izah hasanahnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pemimpin umat, dan beliau mengingatkan kepada kita tentang keberhasilan seorang pemimpin adalah dimulai dari kemampuannya untuk memimpin dirinya dan kemudian juga kemampuannya untuk memimpin hatinya. Ya. Terima kasih itu hasanahnya. Dan kaum muslimin dimanapun berada, selanjutnya kita akan berdialog ya dengan Agim. Kita berikan kesempatan untuk bertanya ya, untuk bertanya. Silakan ajukan pertanyaan di ruang chatting. Jangan lupa kalau tidak keberatan fokusnya kepada dua hal tadi ya. Subscribe dan bunyikan lonceng di channel YouTube IKADI TV Official. Dan silakan diajukan pertanyaan di kolom komentar di YouTube, dan bagi yang di Zoom meeting bisa mengajukannya melalui chat. Kita berikan kesempatan ya, saya sudah melihat ada banyak ya para ustadz, para kiai ya di berbagai macam negeri, di berbagai macam provinsi. Ya. Kita lihat ada dari ya Papua, ada dari NTB, ada dari Kalimantan Timur, ada dari Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan beragam provinsi-provinsi lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu karena keterbatasan waktu. Ya, kita berikan kesempatan kepada para kiai, para da'i se-Nusantara. Silakan siapa yang mau bertanya kepada Agim. Kalau ya, tidak ada itu, yang saya nanya, lihat ada Ustadz
lebih Aun aman. Rafiq, ya dari Papua. Baik, kita persilakan kepada Ustadz Ainur Rafiq dari pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia di Papua. Ustadz kita dari Papua. Kami persilakan Ustadz Ainur Rafiq. Ya, suaranya silakan. Mohon ya Ustadz Ainur Rafiq, jangan lupa di unmute Zoom-nya. Ya, silakan. Belum kedengaran Ustadz suaranya, Ustadz. Jangan di mute, Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, nama saya N. Rafiq dari IKADI Kabupaten Jayapura. Masya Allah. Semoga Allah Alhamdulillah Jam saya berapa sangat Ustadz Jayapura bahagia. sekarang? Ini sudah habis maghrib Ustadz. Sudah mau menjelang Isya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah saya sangat bahagia dan bangga mendengar penjelasan dari awal sampai akhir tadi dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Satori, juga dari Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Saya terpanggil untuk ingin bertanya Ustadz, kalau di masa Rasulullah itu kepemimpinan Silakan, Ustadz Ainur Rafiq. sifatnya penunjukan Ustadz, sehingga Rasulullah karena bimbingan Allah lalu dia menunjuknya tidak pernah keliru. Di samping itu hampir bahkan seluruh para sahabat punya keyakinan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi persatuan kebersamaan itu terbangun karena memang acuannya Al-Quran dan bisa direalisasikan dalam perbuatan yang ditunjuk, kemudian dengan penuh amanah dia mengembannya, yang menunjuk juga karena mendapatkan bimbingan Allah gitu. Kalau kita melihat bagaimana Pak Kiai Abdul Hakim Nastiar memandang untuk kita di negeri kita ini, kemudian bagaimana menyikapi, bagaimana kita harus menyiapkan kepemimpinan, sehingga apa yang diharapkan benar-benar terrealisasi, terwujud nyata, dimati oleh semua khalayak. Kan ini kita peringatan Maulid Nabi mengambil teladan dari Rasulullah, dia main penunjukan, kemudian tidak pernah keliru apa yang ditunjuk Rasulullah. Baik. Nah, kalau di negeri kita kan tidak dengan versi seperti itu. Lalu bagaimana kita memandang, menyikapi dan mempersiapkan Pak Kiai Kim Nastiar, mohon penjelasannya. Jazakallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ainur Rafiq dari Jayapura, Provinsi Papua. Iya. Kami persilakan. Secara syariat memang negara Indonesia beda bentuknya seperti dengan negara yang waktu ada dibangun di zaman Rasulullah SAW. Saya mendengar dari Majelis Ulama, Ketua Majelis Ulama waktu itu menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dari para tokoh-tokoh pendahulu-pendahulu yang ada juga selain tokoh umat Islam, ada juga tokoh yang lain. Jadilah negaranya seperti ini. Sehingga pemilihan pemimpinnya pun ya seperti keadaan sekarang ya. Lalu bagaimana kita menjadi solusi? Kalau saya maaf ya berpikir ya harus 3M, mulai dari diri sendiri dulu benarnya ya. Lalu mulai dari hal-hal yang kecil dan mulai saat ini sampai kita layak nanti dibimbing oleh Allah menjadi pemimpin yang meningkat skalanya ya. Jadi kita memantaskan diri supaya berusaha supaya Allah tuh suka kepada kita dan membimbing kepada kita agar kita bisa dalam skala apapun amanah kepemimpinan ya, apakah di rumah tangga, apakah di semuanya dalam bimbingan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah, Rasulullah kan begitu dalam wasiatnya kepada Siti Fatimah agar setiap urusan diurus oleh Allah dan jangan serahkan kepadaku walaupun sekejap mata. Nah, kalau kita berusaha keras ini ya, sekuat tenaga membersihkan hati, kemudian amal kita agar disukai Allah, nanti Allah yang akan mengatur
kepemimpinan kita tuh level ini, tapi ditolong oleh Allah. Ketika kita diuji dengan jabatan, Allah menolong. Nah, jadi sibuklah bagaimana posisi kita sekarang betul-betul menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Kalau memang posisi kita di rumah kecil, ya gimana jadi pemimpin yang disukai Allah sehingga kita dimampukan untuk memimpin dengan baik. Nanti Allah yang akan meningkat bisa tentang, tidak salah kita berpikir tentang persatuan umat Islam di dunia, di Indonesia, tapi kita teh bener enggak nih, layak tidak kita ditolong Allah. Nah, jangan sampai kita lupakan bahwa kemampuan kita tuh bisa bagus kalau kita ditolong Allah. Kalau saya milihnya begitu Pak, jadi udah saya sempurnakan aja sekarang apa yang saya lakukan. Nanti yakinlah Allah akan memberikan amanah-amanah, tapi setiap peningkatan amanah dari Allah, Allah meningkat Allah. Jadi 3M tuh Bah, kalau saya mah mulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil saat ini, dan saya percaya kalau nanti Allah menakdirkan sesuatu seperti sekarang ini, mana berani saya ceramah di hadapan para ustadz ya, beraninya biasanya di santri atau yang awam-awam, tapi kalau Allah nakdirkan ya terjadi saja takdir ini. Begitulah Ustadz, mohon maaf ya. Ya, terima kasih. Jawabannya sederhana ya. Dengar dengan baik dan jawaban Hakim tadi mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Berikutnya tidak mengecewakan. Ini ada pertanyaan di chat Afwan ya dari Taufik ya, Jati Makmur. Afwan bertanya, Ustadz, apakah ada kaitannya antara kepemimpinan dengan usia? Karena Nabi diangkat menjadi Rasul. Tarik bukan masalah usianya, tetapi bagaimana Allah memberikan amanah kenabian itu, tracknya Pak. Ternyata tracknya dari kecil itu Rasulullah tuh waktu Muhammad muda itu sudah diberi gelar Al-Amin. Ini sangat penting sekali. Orang yang sangat kredibel ya, yang bicaranya pasti benar, kalau berjanji pasti ditepati. Ini jika Allah memberikan amanah menjadi seorang Rasul, itu tidak ada track record yang buruk nih. Nah mungkin inilah yang disarankan kepada generasi muda, mari membangun track record yang bagus ya, sebagai orang yang jujur, terpercaya, yang kredibel. Terus saja ini ya, sampai nanti amanah-amanah yang Allah berikan tuh, lihat Rasul saja begitu tanpa dimusuhi, diboikot, bahkan diperangi, tetapi akhirnya tetap menang ya. Nah jangan sampai kepada generasi muda ini menganggap remeh tentang record ini ya. Bagusnya jadilah Al-Amin dalam skala yang semaksimal yang bisa kita lakukan. Ada yang nanya, gimana saya mah keburu tua sadarnya, ya udah tobat aja lah ya. Nanti gimana kalau orang ngebuka-buka aib saya, ya nggak apa-apa, tidak bahaya di. Berikutnya kita sapa lagi yang di Zoom dari seluruh Indonesia, Dai Nusantara. Dari Dai Nusantara, mohon diperlihatkan Zoom-nya. Silakan. Siapa Ustadz yang mau bertanya? Ya. Oh ya. Ada, itu saya lihat ada dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Ustadz, siapa itu? Ustadz. Dinyalakan, di unmute ya. Silakan Ustadz Usman dari Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di mana? Silakan saya sampaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin bisa dipertemukan lewat Zoom bersama ustaz-ustaz yang saat ini ngajar di SD gitu Ustaz, dan alhamdulillah beberapa binaan anak-anak muda Ustaz yang Maaf Zat, NTB-nya di mana Zat? Sebutkan Zat. di NTB Lombok Tengah Ustaz, afwan. Di Lombok Tengah. Lombok Tengah, Masya Ya, Allah. Lombok Tengah. Silakan. Kebetulan sekarang di sekretaris. Silakan Zat, apa pertanyaannya? Pertanyaannya Ustaz, kebetulan anak bergaul sama anak muda, yang ingin anak tanyakan, apa yang dilakukan Rasulullah menjadi pemimpin, Ustaz? Atau pengkaderannya gimana gitu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz Usman dari Lombok. Dari Lombok ya. Siap. Lombok Tengah, dari Nusa Tenggara Barat. Luar biasa. Monggo, Agim, bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan anak-anak untuk menjadi pemimpin? Mangga. Itu sepengetahuan saya, Rasulullah sangat memotivasi orang untuk memiliki hati yang bersih, dan intinya adalah kepada Allahnya tuh tauhidnya bagus, bersih, tidak tertipu oleh duniawi, dan kepada makhluk-makhluk Allah tuh rahmatan lil alamin. Tetapi beginilah, salah satu tekniknya yang saya pahami adalah Rasulullah itu tidak menyuruh orang lain sebelum beliau melakukannya, ya. Jadi ibda bin nafsik ini merupakan kunci. Jadi kalau kita ingin, jangan antara perkataan dan perbuatan. Sabar dong kamu jadi orang. Innallaha ma'asabirin. Sabar, tahu? Nah, kita mengeluarkan dalil. Kita nyuruh orang sabar, tapi kitanya enggak sabar. Sholat, ayo sholat, bangun cepat sholat. Anak-anak yang diajak sholat kan bingung dia, ya teman saya nggak sholat tapi sholat. Harus benar-benar kalau kita menyampaikan sesuatu usahakan kita amalkan dulu. Misal ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Nah kita misalkan mau menyampaikan tentang senyum, ya kita harus senyum dulu lah. Jangan sampai senyum, ayo harus senyum. Nah kadang-kadang kita di dalam mengajak orang lain tuh kita fokusnya bagaimana orang lain berubah. Padahal harusnya yang kita sampaikan tuh merubah diri kita dulu. Dan merasakannya. Nah, jadi kalau mau mengajak, yang saya pahami Rasulullah tuh mempraktekkan, mengamalkan, sehingga tidak ada kesenjangan antara perkataan, perbuatan, dan hati. Dan orang melihat Rasulullah tuh sama ya, berkata ke siapapun tuh. Nah, jangan sampai, pernah ada cerita ini teman yang, katanya saya tuh sampai cuti karena saya lihat di TV itu ada seorang ustadz yang wah kelihatannya bagus ceramahnya. Saya cuti seminggu tuh dia kapok ya nggak? Ternyata beda katanya antara ceramah di TV dengan kesehariannya, beda. Matanya nggak kejaga, ketawanya nggak kejaga, lalu berguraunya juga tidak baik, kemudian pengennya ditraktir terus dan yang mahal-mahal terus. Nah jadi jatuhlah sudah ya nggak. Nah Rasulullah itu benar-benar kita lakukan ya. Terima kasih Agim, Masya Allah, luar biasa jawabannya. Ini kita ambil pertanyaan dari YouTube dulu. Ada Ukhtina Irmaida Syawir. Wah ini nanya tentang masalah-masalah kekinian ini Ya. Gimana tanggapan tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Waduh. Ya, yang banyak ditolak masyarakat. Adalah pelajari dulu undang-undang itu apa ya sebelum kita berkomentar.
Jangan sampai kita mengomentari sesuatu yang kita belum paham. Nah, kalau sudah paham, diskusi dengan ahlinya, ya, barulah bersikap. Saya nggak bisa banyak komentar, belum baca, ya. Bagaimana saya mengomentari yang belum saya pahami? Jadi saran saya, kalau ada sesuatu yang membingungkan, pelajari sampai paham dan bertanya ke ahlinya, gitu ya. Silakan, barangkali ada masih dari para dai Nusantara, ya, silakan diperlihatkan Zoom meetingnya, monggo diperlihatkan. Iya, silakan. Itu ada Ustadz dari Kalbar itu ya. Dari Kalimantan Barat, monggo, silakan. Siapa itu? Ustadz siapa itu? Ya, Ustadz Hayyan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Abdullah Kiai Nasir. Saya dari Kalimantan Barat nih, Ustadz, dari Pontianak. Tadi ini diri sendiri atau orang-orang terdekat, mungkin keluarga kita dan lain sebagainya, seperti doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon Pak Kiai, kira-kira ini apa hikmah yang terkandung di dalamnya, bahwa kepemimpinan itu harus dimulai pada diri sendiri dan orang terdekat, kemudian kita berikhtiar untuk menjadikan. Syukran, terima kasih Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hayyan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Mangga Agim, langsung saja. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Jadi kalau kita berusaha keras gitu, menjadi orang yang dalam mengemban amanah keluarga di kita ini dengan baik, jangan sampai kehadiran kita menjadi contoh buruk seorang Islam bagi orang lain. Min husni bagaimana al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalaupun kita belum bisa memimpin banyak dan memberikan manfaat bagi orang lain, minimal sekali kita pimpin diri kita ini, jangan merugikan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan, ya. Kemudian tulisan kita juga tidak merugikan. Di rumah kita juga kita tidak merugikan tetangga kita. Pokoknya jaga sekuat tenaga, ya, agar kita tidak merugikan orang lain. Ini pun sebuah kepemimpinan, ya. Dan Allah menyaksikan bahwa kita tuh berusaha keras untuk menjaga diri tidak merugikan orang lain. Dan nanti mudah bagi Allah. Allah takdirkan mungkin anak melihat kita, teman melihat, berusaha, lalu Allah lah nanti yang akan menentukan. Punten ya, seperti posisi A sekarang dianggap pimpinan pesantren, tidak terbayang sama sekali, tidak terpikir dan gak ingin jadi pemimpin ini, ya. Yang ingin ya dari dulu juga begitu aja, namanya PDLT. PDLT itu perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Udah itu aja hari-harinya sekarang. Bagaimana saya cari kekurangan saya, selama ini belum saya sadari dan belum saya perbaiki, lalu sekuat tenaga berusaha keras memperbaikinya. Dan memperbaiki diri ini bukan untuk dipuji orang, bukan untuk supaya orang jadi menghargai kita, enggak, tapi karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan memperbaiki diri. Dan kalau ada kesempatan,
lakukan yang terbaik dengan apa aja yang bisa kita lakukan. Inilah bukan supaya dianggap baik, bukan supaya dapat jabatan, bukan supaya dikagumi, bukan supaya dibalas budi, enggak. Tapi kita melakukan yang terbaik karena innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya sudah, selesai di sana aja. Jadi kalau saya menyarankan, ya PDLT saja Pak. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Karena tidak ada yang mengancam kita kecuali keburukan. Dan yang berbahaya bagi kita adalah kita tidak melakukan yang terbaik padahal kita mampu. Jadi kalau tidak keberatan jawabannya PDLT aja. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Luar biasa, Agim. Terima kasih. Terakhir mungkin ini ada pertanyaan kita ambil dari YouTube. Ya, sebenarnya banyak sekali ini chat dari meeting Zoom, juga dari YouTube banyak sekali. Ini luar biasa respon dari sudah ada yang masuk waktu Isya, masuk waktu Maghrib. Ya, maka kita pertanyaan terakhir dari saudara kita Muhammad. Ustadz atau Agim, gimana cara menghilangkan rasa ujub? Monggo, pertanyaan terakhir. Ya, menghilangkan rasa ujub. Ujub itu adalah diri ya. Jadi orang ujub itu merasa diri, merasa bahwa kitalah yang bisa melakukan sesuatu, ujub, sehingga kita kagum kepada diri kita sendiri. Nah, padahal kita ini bisa berbuat itu atau kita dihargai orang lain itu karena dua. Satu, karena Allah ngasih, memberi kepada kita kemampuan yang membuat kita bisa berbuat sesuatu. Seperti AA diundang ceramah di sini. Itu karena Allah mengasih casing kepada saya, memberi casing. Dianggap sebagai kiai, itu Allah yang takdirkan. Dianggap sebagai pimpinan pesantren, itu juga Allah yang menguji dengan jabatan itu. Allah kasih casing, dianggap sebagai kiai atau pimpinan. Dan yang kedua, karena Allah tutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan Abdullah Gimnastiar. Sedangkan orang menghargai, yang dihargai adalah casing dari Allah. Dan orang menghargai karena Allah menutupi. Sholat tidak khusyuk, mata tidak terjaga. Allah tahu semua maksiat kita sehalus apapun. Dan orang tidak ada yang tahu. Jadi apa yang mau diujubkan? Orang mujinya juga bukan muji kita, muji casing, ya kan? Orang kagum ke kita adalah karena tak bisa kita berbuat apa-apa, ya kan? Allah ngasih lemah pada tubuh kita, nggak bisa. Semua prestasi apapun yang kita lakukan cuma satu, min fadli rabbik, nggak dari kita, karena Allah saja yang ngasih. Ya, maaf ya, Darut Tauhid, pesantren Darut Tauhid, seperti orang wah lagi membangun Darut, tidak ya, bukan saya yang membangun. Darut Tauhid itu sudah ada di Lauh Mahfuz catatannya. Kapan akan ada, siapa yang diberi amanah, takdirnya saya diikutkan dalam rencana Allah ini sebagai ujian. Antara apa yang saya perjuangkan dengan apa yang terjadi sangat tidak sebanding. Yang terjadi itu di luar kemampuan saya berpikir, merencanakan pesantren jadi seperti itu. Memang ada mikir, ada rapat, tapi tidak sebanding dengan yang terjadi, dengan apa yang terpikir dan diikhtiarkan. Jauh lebih bagus yang terjadi, karena itu pasti rencana Allah. Nah, ini ujian kalau kita merasa ini perjuangan saya, ini jerih payah saya, ini ide saya. Ada yang Allah rencanakan. Jadi udahlah ya,
Kita mah asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa kotoran, sholat nggak khusyuk, pikiran nggak jelas, ingat Allah jarang, ngaji juga belum tentu ngerti, ya, wah udah sedang mata berzina, pikiran duniawi melulu, mulut nggak benar. Apa yang mau kita banggakan dari diri kita? Selain kita syukuri saja, Allah menutupi kebusukan, kehinaan. Saya yakin, halo, kalau dosa kita satu dosa mengeluarkan satu belatung, udah ini tubuh ini udah penuh belatung saja semuanya. Ya, apa yang mau diujubkan? Maaf ya, begitulah sekedar ikhtiarnya. Luar biasa. Hakim, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustadz kita, guru kita, Ki Haji Abdullah Gimnastiar. Hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan senantiasa dalam keadaan Amin. sehat. Semoga Hakim dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun berada, mohon maaf kami tidak bisa melayani semua pertanyaan baik melalui chat, meeting Zoom maupun melalui YouTube. Terlalu banyak pertanyaan sementara waktu kita sangat terbatas. Dan juga tadi terlalu banyak apa yang disampaikan oleh Hakim sehingga tidak perlu kita simpulkan. Tetapi ada beberapa kata-kata mutiara di depan. Bagaimana tadi diingatkan Hakim bahwa kemampuan kita ya menjadi seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuan kita memimpin diri kita sendiri, memimpin hati kita. Dan tadi ada satu hal yang bagus sekali dari Hakim diingatkan PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Saya kira ini kata kunci juga yang bagus sekali dari Hakim. Sebelum kita berpisah dengan Hakim, Afdal Hakim barangkali ada ya bahwa kita ini lebih berat nanti hisabnya di akhirat karena kita diberi kesempatan oleh Allah dimudahkan belajar agama, kemudian diberikan jalan oleh Allah menyampaikan agama. Ingatlah hadis Rasulullah yang pertama dihisab adalah mujahid yang ternyata tidak berhasil ke sorga, kadzabta, karena dia berjuang karena ingin disebut pemberani, padahal perjuangannya luar biasa. Al-Quran dan membacanya ternyata diseret juga, tertelungkup jadi ahli neraka. Kadzabta, dusta kamu, karena kamu ingin disebut alim, ingin disebut kiai, ustad, ingin disebut qori, qoriah, dan sudah kau dapatkan pujian itu di dunia. Tapi di akhirat diseret ke neraka. Ini saya kalau udah ingat ini benar-benar berat sekali bahwa kita ilmu memang mencari sesuatu dari selain Allah. Maka periksalah hati terlalu, periksalah ya, karena setan itu bisa menyesatkan umat lewat kita kalau hati kita tidak ikhlas. Dan hanya orang yang ikhlas itu yang paling sulit ditipu daya oleh setan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sangat serius memeriksa hati kita, sangat serius untuk bermujahadah memiliki qalbun salim. Monggo, silakan mau ditutup salam, silakan. Ya, terima kasih jazakumullah kepada semuanya. Mohon didoakan supaya bisa ikhlas dan istiqomah di dalam mengemban amanah ini. Pak Profesor, Mbak Yai, juga guru-guru kami, terima kasih atas kehormatan ini bisa silaturahim.